Kita sering dengar kan kalau sejarah itu ditulis sama pemenangnya. Tapi pernah kebayang nggak gimana kalau kemenangan itu punya syarat yang kejam? Syarat untuk menghapus total jejak guru yang udah ngajarin kita segalanya. Nah, itulah yang persis terjadi sama bangsa Etruria. Ini dia nih, misteri utamanya. Jadi, sebelum Roma jadi legenda kayak yang kita kenal sekarang, mereka itu ibaratnya murid. Murid dari peradaban yang jauh lebih maju, bangsa Etruria. Dan ironisnya, sebagai balas jasa, Roma malah menghapus mereka dari sejarah. Ini bukan sekedar peradaban yang runtuh gitu aja loh. Ini tuh sebuah pembungkaman yang terencana, sistematis, dingin, dan butuh waktu 2000 tahun buat kita untuk mulai mengungkapnya lagi. Oke, jadi misteri tentang bangsa Etrusia ini dimulai dari pertanyaan yang paling dasar banget. Mereka ini sebenarnya datang dari mana sih? Selama ribuan tahun, nggak ada yang tahu pasti, dan ya justru ketidakpastian inilah yang kayaknya dimanfaatkan buat memulai proses penghapusan mereka dari catatan sejarah. Jadi, dulu tuh ada perdebatan besar. Di satu sisi, ada sejarawan Yunani, Herodotus, yang percaya kalau mereka ini pendatang dari timur, dari wilayah Turki modern sekarang. Tapi, beberapa abad kemudian muncul sejarawan lain, namanya Dionysius, yang nggak setuju. Setelah dia teliti bahasa dan adat istiadat mereka, dia yakin banget kalau bangsa Etruria itu ya penduduk asli Italia. Nah, debat kuno ini berlangsung lama banget. Dan ya, cuma bikin mereka makin misterius. Padahal ya, jauh sebelum Romulus dan Remus kono membangun kota mereka, kota-kota Etruria yang megah itu udah berdiri tegak. Kenyataannya, Roma itu nggak lahir dari ruang hampa. Mereka itu lahir dan tumbuh besar di bawah bayang-bayang peradaban yang, jujur aja, jauh lebih maju. Bisa dibilang, bangsa Etruria ini seolah-olah ngasih cetak biru atau blueprint ke kekaisaran ke Roma. Lengkungan dalam arsitektur yang jadi ciri khas banget bangunan Romawi, itu dari Etruria. Sistem drainase super canggih kayak Cloaca Maxima yang jadi fondasi forum Romawi, itu juga dari mereka. Bahkan loh, ritual suci buat membaca pertanda alam, misalnya dari hati hewan kurban atau pola terbang burung, itu semua diajarin sama pendeta-pendeta Etruria. Dan bahkan, simbol kekuasaan tertinggi Roma yang namanya fasces, itu loh seikat batang kayu sama kapak di tengahnya, ternyata itu juga diadopsi langsung dari para pengawal Raja Etruria. Jadi ini bukan cuma sekedar pertukaran budaya biasa ya, ini tuh benar-benar hubungan antara guru dengan muridnya. Murid yang ternyata sangat-sangat ambisius. Nah, meskipun Roma ini nyontek banyak hal, ada beberapa aspek budaya Etruria yang nggak pernah mereka tiru. Hal-hal yang unik banget, yang justru bikin Roma pada akhirnya merasa, kurang nyaman. Coba deh kita lihat seni yang ada di makam-makam mereka. Isinya tuh bukan soal penghakiman di akhirat atau arwah yang tersiksa, tapi justru perayaan kehidupan. Lihat aja, suasananya tuh penuh kegembiraan, keintiman. Dan ini yang paling bikin kaget dunia kuno waktu itu. Kesetaraan gender. Pria dan wanita bisa berpesta bareng sebagai pasangan yang setara. Coba kita bandingin ya, di dunia di mana wanita Yunani itu dikurung di rumah, dan wanita Roma dipuji kalau mereka pendiam, wanita Etruria ini pengecualian yang, wow, mengejutkan. Mereka bisa punya properti sendiri, mereka terpelajar, dan bisa tampil di depan umum. Tingkat kebebasan kayak gini tuh radikal banget pada masanya. Saking radikalnya, mereka sering jadi bahan cemoohan para penulis Yunani dan Romawi. Agama mereka juga beda, bukan sekedar mitologi tentang dewa-dewi, tapi lebih ke sebuah ilmu yang kompleks, namanya Disciplina Etrusca. Jadi, mereka percaya kalau alam semesta ini adalah semacam teks suci yang bisa dibaca. Sambaran petir, bentuk hati hewan kurban, semuanya itu dianggap pesan dari para dewa yang harus dipecahkan. Nah, orang Romawi sendiri ngelihat ini dengan perasaan campur aduk, antara kagum sekaligus takut. Sayangnya, hubungan guru-murid ini nggak bertahan selamanya. Sebuah tragedi pribadi akhirnya jadi pemicu yang menghancurkan segalanya dan ngasih Roma alasan moral yang mereka butuhkan untuk berbalik melawan bekas guru mereka sendiri. Jadi pada awalnya, Roma itu dipimpin sama raja-raja keturunan Etrusia dari dinasti Tarquin. Nah, raja terakhirnya, Tarquin yang sombong, dikenal sebagai tiran. Puncaknya adalah waktu putranya melakukan kejahatan keji terhadap seorang wanita bangsawan bernama Lucretia. Kematian Lucretia inilah yang menyulut api revolusi. Rakyat Roma bangkit, mereka mengusir keluarga Tarquin dan bersumpah nggak akan pernah lagi mau dipimpin oleh seorang raja. Dari sinilah Republik Romawi lahir. Dan ini bukan lagi sekedar soal politik, ini adalah pemutusan hubungan secara psikologis. Kisah Lucretia jadi mitos pendirian Roma, jadi semacam pembenaran buat mereka untuk menghapus total jejak Etruria dari identitas mereka. Intinya, untuk menjadi Romawi sejati, mereka harus lupa kalau mereka pernah punya guru.
Setelah penaklukan militer selesai, Roma nggak berhenti di situ. Mereka lanjut pakai metode yang sangat sistematis buat menghapus budaya Etruria. Tujuannya satu, memastikan suara mereka dibungkam untuk selamanya. Oke, coba lihat angka ini. Ada lebih dari 13.000 prasasti Etruria yang udah ditemukan. Kedengarannya banyak banget ya. Harusnya kan jadi sumber informasi yang melimpah gitu kan? Tapi, disinilah tragedinya. Dari ribuan prasasti itu, hampir semuanya cuma berisi nama, usia, sama nama orang tua di batu nisan. Bahasa mereka itu unik, nggak punya kerabat yang kita kenal. Jadi kita bisa baca hurufnya karena mirip alfabet Yunani, tapi kita sama sekali nggak ngerti artinya. Roma nggak perlu capek-capek bakar buku-buku mereka. Mereka cukup membiarkan bahasanya mati pelan-pelan dalam keheningan. Proses penghapusan ini berjalan pelan tapi sangat metodis. Pertama, penaklukan militer. Satu kota dihajar, lalu kota berikutnya. Terus, datanglah Romanisasi. Hukum dan bahasa Latin mulai menggantikan tradisi lokal. Koloni-koloni Romawi didirikan, yang pelan-pelan mengubah komposisi penduduk. Dan puncaknya, pemberian kewarganegaraan Romawi yang seolah menyerap identitas mereka sepenuhnya. Setelah beberapa generasi, kata Etruria itu udah nggak merujuk ke orang yang hidup lagi, tapi cuma ke peninggalan arkeologi. Tapi ya, sebuah peradaban itu nggak pernah bisa benar-benar lenyap. Setelah berabad-abad sunyi, bangsa Etruria mulai ditemukan kembali. Dan kisah mereka justru ngasih kita pelajaran yang penting banget tentang sejarah itu sendiri. Ingat kan debat kuno soal asal-usul mereka tadi? Nah, ternyata sains modern akhirnya punya jawabannya. Sebuah studi DNA besar-besaran di tahun 2021 berhasil mengungkap kebenaran dari sisa-sisa kuno di makam Etruria. Dan hasilnya, genom mereka itu cocok sama penduduk asli Italia lainnya, termasuk orang-orang Latin di Roma. Ternyata Dionysius benar selama ini. Bangsa Etruria itu bukan orang asing, mereka itu kerabat dekat dari bangsa yang kelak akan menghapus mereka. Fakta ini jelas bikin penghapusan mereka terasa jauh lebih tragis. Ini bukan lagi soal penaklukan terhadap orang asing, tapi penghapusan kerabat sendiri. Kisah mereka ini seolah maksa kita buat bertanya, apakah kemenangan militer itu otomatis berarti superioritas budaya? Masyarakat Etruria yang lebih setara dan terhubung dengan alam itu pada akhirnya memang kalah sama mesin perang Romawi yang lebih hebat. Kekalahan mereka itu murni kegagalan militer, bukan kegagalan peradaban. Pada akhirnya, kisah bangsa Etruria ini jadi pengingat abadi buat kita. Kalau sejarah itu bukan cuma tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang diingat. Mereka seolah ngajarin kita buat mendengarkan keheningan, buat mencari suara-suara yang sengaja dikesampingkan. Karena keheningan mereka itu bukan berarti kosong loh. Justru, itu penuh dengan cerita yang belum terungkap. Dan sebuah pertanyaan terakhir yang terus menggema sampai hari ini. Kisah apa lagi yang tidak kita ketahui karena telah sengaja dihapus dari sejarah?